topik yang kita bahas pada hari ini itu sangat penting untuk proses penelitian, gitu ya. Jadi ada kalanya eee, penelitian-penelitian itu tidak memperhatikan bagaimana etika dalam penelitian yang dilaksanakan. Sehingga eee masa bodoh, ada yang melakukan penelitian tanpa ada etika penelitian. Khususnya pengaturan etika penelitian dan uji etik seperti itu. Berbeda dengan eee apa, keilmuan lainnya barangkali ya. Nah, untuk maknanya sendiri, etika penelitian itu pedoman ya, dia setiap yang mengatur etik, yang mengeluarkan kelayakan etik itu namanya komisi etik gitu ya. Komisi etik itu mengeluarkan ethical clearance ya, atau persetujuan etik atau layak etik. Nah, di mana yang dikeluarkannya itu yang bisa kita gunakan, kita pakai karena dia ada kekuatan hukumnya. Kita tahu kita terikat oleh etika tersebut. Nah, sehingga didefinisikan bahwa etika penelitian itu merupakan pedoman dan prinsip yang mendasari proses penelitian dari awal kita melakukan penelitian hingga akhir kita melakukan penelitian. Akhir itu dia cuma tidak terletak di selesai mengumpulkan data bukan, sampai selesai ujian hasil, sampai buat manuskrip, sampai proses publikasi pun kita terikat dengan etik, ya. Jadi semua itu harus diperhatikan. Lalu tujuannya untuk apa? Melindungi subjek penelitian. Subjek penelitian kita siapa? Sampel. Ya, sebenarnya bukan semata-mata uh, yang aman untuk peneliti, bukan. Yang harus diamankan itu, yang harus benar-benar safety dan dilindungi oleh etika penelitian itu adalah kita, gitu ya. Terus uh, dia menjaga integritas ilmiah secara keseluruhan. Jadi dia etika penelitian itu mengatur agar arah penelitian ini tuh benar, sesuai dengan alurnya, sesuai dengan tata caranya seperti itu. Ya, uh, apa namanya? Sehingga kita tidak melakukan penelitian yang ya udah sih datang uh, ada sampel yang target kita gitu, terus ambil, nggak kayak gitu ya, semuanya diatur. Aturnya nanti dalam apa saja komponen-komponen yang ada dalam etika penelitian, ya. Nah, secara regulasi dia itu eh, di Indonesia punya standarnya sendiri, yaitu melalui Komisi Etik apa kepanjangannya KEPK gitu, saya lupa. Singkatannya KEPK, cuma saya lupa kepanjangan. Nah, itu adalah eh, apa sejenis instansi yang mengatur. Biasanya di setiap instansi memiliki ya, khususnya yang punya instansi pendidikan itu harus mengatur tentang eh, etik ini ya, dibawahi oleh bagian KEPK. Di rumah sakit saat ini ya, di pelayanan publik, karena kita di kesehatan, jadi saya contohkannya rumah sakit. Di rumah sakit itu, khususnya rumah sakit pendidikan, salah satunya kalau di kita itu di Bekasi itu RSUD Kota Bekasi. Nah itu dalam 2 tahun terakhir ini kalau saya nggak salah ingat eh, sudah membuat KIPK-nya mereka gitu loh. Sudah punya komisi etiknya. Nah, itu dibawahi oleh bagian diklat. Jadi contoh kalau penelitian kita mau mengajukan penelitian gitu, proposal penelitian untuk dilakukan di rumah sakit tersebut, itu harus melewati layak etik KIPK-nya RSUD tersebut. Jadi tidak bisa kita datang, kita izin Mbak, Bu, kami mau melakukan penelitian di sini, terus kasih surat izin dari rekomendasi dari kampus, terus surat izin keluar nggak bisa. Kayak gitu ya. Nah, berbeda halnya dengan tempat-tempat atau rumah sakit, puskesmas biasanya tidak ada KIPK. Rumah sakit besar akademik tapi belum punya KIPK itu biasanya mereka minta KIPK yang dari akademik, dari kampus seperti itu. Nah, kalau Bani Saleh punya KIPK sendiri kan, KIPK Bani Saleh seperti itu ya. Nah, secara nasional internasional semuanya harus diatur oleh etik, tidak boleh asal main-main gitu ya.
Pentingnya apa etika penelitian itu? Yang pertama tadi, menjaga hak, martabat, dan kesejahteraan peserta penelitian atau sampel kita. Jangan sampai kita semena-mena kepada sampel kita seperti itu. Sehingga itu diatur dalam etika penelitian. Kalau contohnya kalau kita melakukan penelitian, sesimpel nama responden, ya. Contoh kita mau melakukan penelitian terus Nyonya Ani gitu. Tapi penelitian kita tentang masalah apa ya, perilaku seksual menyimpang contoh ya. Itu kan sensitif ya. Atau HIV AIDS itu sensitif atau masalah-masalah yang sensitif lainnya gitu. Nah, terus ada salah satu sahabat kita namanya Nyonya Ani, umurnya berapa 20 tahun, tinggalnya di kampung A gitu ya. Terus eh, apa kalau kita jadi kalau kita berpikir dari perspektifnya sampel, malu dong, ya kan? Masa saya kasih tahu nama saya gini-gini. Nanti kalau tersebar luas saya malu. Jadinya apa? Dia tidak trust, tidak percaya kepada kita sebagai peneliti. Akhirnya apa? Akhirnya eh, apa namanya? Pada saat kita pengumpulan data, pasiennya ragu-ragu, eh, tidak mau terbuka, ngisi kuesioner atau instrumen ogah-ogahan atau tutup mata langsung isi gitu kan ya tanpa membaca barangkali atau memang menolak kita untuk dijadikan sebagai sampel penelitian ya seperti itu. Nah, kenapa ada etika? Etika penelitian mengatur terkait anonymity atau kerahasiaannya. Tidak boleh disampaikan nama pasien atau responden atau sampel, hanya boleh kasihkan inisial Nyonya A gitu. Tidak boleh kalau umur mah umum ya, cuman kalau alamat juga tidak boleh kita jelaskan dengan rinci seperti itu ya. Cukup saja nama kampungnya atau nama kotanya terserah seperti itu ya. Tidak boleh dengan spesifik kita mengidentifikasi, menuliskan. Walaupun pada dasarnya itu untuk kepentingan penelitian saja gitu ya. Kita harus bilang dia kalau selesai dilakukan penelitian pada saat pengumpulan data penelitian akan sangat dijaga harkat dan martabat dan dari sampel tersebut dari pasiennya. Lalu setelah penelitian, ini datanya hanya untuk proses akademi, hanya proses belajar, setelahnya akan eh, dihapus seperti itu, tidak akan disimpan seperti itu. Terus mencegah penyalahgunaan ya, karena banyak hal yang ada di dalamnya itu ada konflik kepentingan. Konflik kepentingan itu bisa dari mahasiswanya, dosennya, atau oknum-oknum lain yang tidak kita ketahui. Ya, sehingga ketika itu harus diatur jelas gitu ya. Tidak boleh ada keterangan jelas tentang identitas pasien gitu ya. Kita butuh datanya tapi tidak perlu jelas seperti itu. Karena tadi kita tidak tahu apa yang dampaknya kalau ketemu dengan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Lalu memastikan validasi dan reliabilitas temuan penelitian. Maksudnya adalah kalau kita uh, mengumpulkan data berdasarkan etika penelitian yang sebenar-benarnya itu maka uh, apa sih namanya, hasil penelitian kita itu dapat terpercaya gitu, dapat dipercaya, dapat diyakini kalau benar ini valid dan reliable hasil penelitiannya, tidak te, tidak kena scam gitu loh atau tidak kena bias hasil penelitian yang didapat. Karena tadi kita menjalankan etika dengan sebenar-benarnya, tidak mencantumkan nama, menjelaskan penelitian kepada sampel atau subjek dengan sebaik-baiknya sehingga dia percaya kalau penelitian ini pure untuk uh, proses belajar gitu ya. Merugikan sebagai subjek dalam penelitian. Nah, prinsip pertama pada etik itu ada respect for person, kedua boleh. Bentar, nanti saya hapus.
Ya, bisa. Oke. Prinsip pertama tuh respect for person. Ya, berarti kita respect pada sampel subjek kita gitu ya. Caranya gimana? Kita menghormati martabat, menghargai kebebasan dan otonomi subjek penelitian. Berarti kalau kita menghargai pilihannya, kalau seandainya dia menolak untuk dijadikan subjek, berarti kita tidak bisa memaksakan. Itu adalah otonomi. Terus kita harus menggunakan informed consent atau persetujuan. Harus disetujui dulu, harus ada harus mengisi inform consent dulu baru bisa kita lakukan pengumpulan data ya. Jangan dia belum setuju, belum tanda tangan inform consent tapi sudah kita tanya-tanya, itu nggak boleh. Sudah kita melakukan intervensi ke dia, itu juga nggak boleh. Ya, selanjutnya adalah privacy dan kerahasiaan. Jadi wajib kita menjaga kerahasiaan pada seluruh subjek penelitian kita. Tadi yang saya bilang termasuk informasi pribadi, uh, alamat termasuk ya, seperti itu. Jadi jangan sampai kita tampilkan dengan jelas kalau oh ini sampelnya. Mungkin di kita pribadi menganggap tidak akan ada yang tahu. Oh, belum tentu. Bisa jadi ada yang iseng, yang tadi saya bilang oknum, belum tentu. Pasti mereka bisa kalau ada niat pasti ada jalan ya, orang-orang kalau mau tidak hanya hal baik tapi hal buruk juga sama gitu. Jadi jangan sampai merugikan sampel subjek. Nah, prinsip yang kedua adalah justice atau keadilan. Nah, di mana adil itu harus adil ini tidak mesti 1+1 sama dengan 2 ya, tapi 3 kurang 1 juga 2 gitu loh. Jadi banyak jalan menuju Roma, yang penting intinya adil gitu. Jadi diperhatikan baik-baik prinsip keadilannya ini. Nah, di dalamnya kalau di apa namanya distribusi dari yang dimaksud dengan adil itu berarti ada risiko dan manfaat. Nah, penelitian harus apa namanya maksudnya? Ada risiko, ada manfaat penelitian yang akan didapatkan itu harus sama gitu, harus harus serupa gitu loh untuk semua sampel gitu ya. Kalau contoh kalau teman-teman kalau kalau sepengalaman saya lihat teman-teman di S1 gitu ya, itu seringnya penelitian hubungan. Berarti hanya memberikan instrumen. Berarti adilnya apa? Nah, adil berarti uh, apa namanya manfaat yang didapatkan oleh satu sampel atau subjek itu sampel lainnya juga harus sama. Barangkali dari kenyamanan harus diperhatikan. Terus kalau bisa biasanya tuh sering dikasih kalau dikasih reward apa gitu dari peneliti harus semuanya sama, jangan jumlahnya berbeda seperti itu. Atau bagaimana lah teman-teman mempertimbangkan keadilan itu. Lalu tidak ada diskriminasi ya. Jadi tidak boleh kita mendiskriminasi satu orang karena dia berbeda contohnya dari yang lain. Padahal itu sama-sama subjek penelitian kita. Itu nggak boleh. Terus ada yang namanya kelompok rentan. Kelompok rentan itu harus diprioritaskan ya. Kelompok rentan itu seperti lansia, ibu hamil gitu ya, bayi balita dengan dan disabilitas. Itu sama. Itu kelompok-kelompok rentan seperti itu harus diperhatikan kalau subjek penelitian kita adalah mereka. Maksudnya apa? Karena mereka lebih rentan. Contohnya kalau lansia, kalau kita melakukan penelitian tentang aktivitas fisik contohnya. Nah, lansia jalannya aja pelan gitu kan ya, geraknya ada aja slow gitu. Jangan kita melakukan penelitian yang memaksa dia untuk uh, yang bisa berakibat mengganggu kesehatan dia lah intinya seperti itu atau yang lain. Ibu hamil jangan kalian penelitian yang suruh dia gerak-gerak nggak karuan, ya nggak bisa itu namanya kan, nggak akan dilakukan. Terus kita apa namanya hak akses yang setara bagi semua peserta. Jika contoh kalau ada contoh ya
Kalau penelitian yang ada intervensi, ada perlakuan tuh. Nah, jadi kalau di perlakuan A kita memberikan video contohnya. Nah, di pasien yang satunya lagi kita nggak cariin video, itu kita bilang bisa cariin sendiri, atau kita kasih link aja, kita nggak kasih videonya langsung gitu lah. Apalagi sama lansia contohnya, atau orang orang yang sudah sepuh atau gaptek lah. Nah, seperti itu berarti aksesnya nggak sama gitu, nggak setara gitu. Dalam akses itu tuh bisa mendapatkan sesuatu. Jadi semua hal tuh harus serupa. Kalau kasih modul di satu, yang satunya juga harus kasih modul dong. Masa satunya kasih leaflet nggak masuk. Kayak gitulah kurang. Itu untuk prinsip keadilan. Yang selanjutnya adalah beneficence atau berbuat baik gitu. Nah, untuk prinsip ketiga ini kita harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya pada subjek penelitian kita, gitu ya. Jadi kita harus meminimalisir risiko semaksimal mungkin. Jadi jangan sampai contoh kalau penelitian kita adalah seringnya ini terjadi pada penelitian intervensi atau perlakuan ya. Jadi kalau apa namanya risiko-risiko seperti kalau kita kayak pengambilan sampel darah gitu kan harus dicucuk pakai jarum. Nah itu kita harus banyak-banyak latihan, harus harus benar-benar bisa agar tidak menyakiti pasien gitu loh. Jadi kita bermanfaat, kita bisa ngambil darah dengan nyaman ke dia dan tanpa berakibat nyeri berlebihan, keluar darah berlebihan pada saat selesai diinsisi contohnya seperti itu. Ya, dan kita sebagai peneliti memiliki tanggung jawab moral dan ilmiah yang besar. Karena tadi kita berhadapan langsung dengan sampel manusia, itu tanggung jawab moral. Nah, pada saat kita melaporkan hasil itu, kalau keliru, itu tanggung jawab ilmiah. Keliru kalau kamu lakukan tindakan, keliru kau cara melaporkan, itu berarti secara ilmiah itu sudah salah gitu. Jadi perlu dipertanyakan, apakah sudah layak kamu sebagai seorang peneliti atau belum. Seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau ada, dipersilahkan. Siapa ya? Nggak muncul kalau di saya. Karena slideshow. Apa tadi? Oh, Nafisa. Ya. Tadi kan ada etika kelompok rentan yang pada usia. Nah, terus kan misalnya itu kan ada beberapa Kurang teman-teman jelas, yang Nafisa. Saya dengarnya sampai tadi ada kelompok rentan. Lanjut. halo, halo. Ya, halo. Ya, oke, oke. Tadi kan di kelompok rentan itu kan contohnya kemandirian ya Bu, ada etikanya. Berarti dari kan kalau itu kan perihal dari aktivitas karena kan si lansia ini kan terbatas diri ya Bu. Berarti kalau misalkan si lansianya ini juga misalkan kita teliti mengenai fungsi kognitifnya itu juga ada etikanya ya Bu. Nggak boleh Ah, memaksakan. betul. Semua tindakan yang mau atau akan kita lakukan ke kelompok rentan boleh, kelompok tidak rentan pun semuanya tuh diatur ya. Contoh, kalau kita mau melatih mengetahui pengetahuan kan, ini tahu ini apa enggak, kita maksa dia mikir nggak bisa. Kita harus lihat sejauh mana lansia itu masih mampu menangkap sesuatu. Itu diatur di mana? Di etika penelitian diatur, di kriteria inklusi diatur, gitu kan? Di instrumen pun kita akan atur karena apakah ini sesuai yang kita gunakan untuk sampel kita atau tidak. Itu overall semuanya itu akan diperhatikan nanti kelayakan, layak, makanya nama 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 apa namanya, nama hasil uji etik itu ethical clearance atau kelayakan etik, layak atau tidak nih proposal kita di eh, yang kita rencanakan dalamnya itu bisa dilakukan atau tidak, seperti itu. Jadi apa semua itu diatur gitu. Ada lagi? Terus Ibu, terima kasih. Oke. Ada pertanyaan lagi?
Tidak ada? Kita lanjut ke prinsip selanjutnya ya. Prinsip selanjutnya adalah non-maleficence atau tidak merugikan. Tadi sudah memberikan manfaat yang sebesar-besarnya, sekarang tidak merugikan. Nah, ya, itu benar-benar diatur ya. Jadi, jangan sampai, makanya kenapa di proposal itu harus diperhatikan baik-baik, karena tadi akan diperiksa baik, benar-benar isinya ini merugikan atau tidak untuk sampel gitu kan ya. Ini akan menyakiti atau tidak gitu. Ini akan merugikan atau tidak, dalam bentuk apapun penelitian, itu harus dilihat ya. Sehingga setiap proposal penelitian itu harus dikontrol ketat ya. Kontrol ketat oleh apa? Harus dilakukan bimbingan, ujian, setelah itu untuk layak etik, untuk dapatkan ethical clearance. Nah, itu semuanya harus ada. Apalagi ada di dalamnya ada prosedur-prosedur yang beresiko menyakiti. Tadi seperti saya bilang, ada kita proses menusuk jarum barangkali, ada proses insisi, atau ada tindakan tertentu yang kita lakukan ke tubuh setiap subjek. Itu semua dihitung resiko. Jadi hati-hati dalam semua perlakuannya. Lalu uh, uh, semua resiko yang ada itu wajib dievaluasi ya, sebelum dan selama penelitian berlangsung. Jadi harus benar-benar pada saat ujian proposal itu disampaikan. Kalau yang seringnya penelitian-penelitian yang ada tindakan, ya. Penelitian yang lihat hubungan itu harus wajib dimasukin juga, pasti ada hal-hal tertentu. Namun yang paling sering disoroti itu kalau ada tindakannya seperti itu ya. Bukan berarti yang lain tidak perlu etik, bukan. Semuanya jenis penelitian itu perlu. Namun lebih kalau seandainya penelitian kalian adalah pengaruh apa terhadap apa gitu kan ya, atau ada penerapan apa begitu kepada sampel atau subjek, nah itu yang lebih diperhatikan. Seperti itu ya. Jadi sebelum itu kan dari proposal, selama penelitian itu pun harus diperhatikan. Makanya kenapa pembimbing itu selalu mengevaluasi. Biasanya ya pembimbing tugas akhir itu akan bertanya sampai mana proses penelitiannya, kemarin kendalanya apa, susah nggak dapat sampelnya, gimana respon sampel. Itu tuh butuh proses evaluasi ya, untuk melihat apakah berjalan sesuai dengan kaidahnya atau tidak, seperti itu. Nah, 4 prinsip utama ya dalam penulisan etik. Kalau mau ditambahkan yang lain silakan ya, tapi yang penting 4 tadi harus ada dalam etik. Karena di dalam respect for person itu sudah ada bagaimana menghargai orang gitu kan ya, dan lain sebagainya tadi sudah dijelaskan. Keadilan seperti apa, kebermanfaatnya seperti apa, dan tidak merugikan seperti apa. Di luar ini mau ditambahkan yang contoh apa anonymity itu tanpa nama, itu sebenarnya sudah masuk di respect for person, tapi mau dibedakan sendiri itu tidak masalah. Itu ya, harus ada minimal 4 ini yang 4 prinsip utamanya dalam etik yang di tugas akhir teman-teman, sehingga dalam proses penyusunan proposal ujian itu pembimbing dan penguji akan dirasa cukup meyakinkan untuk meluluskan teman-teman untuk mengumpulkan data seperti itu ya. Nah, untuk etika penelitian kesehatan di Indonesia itu diatur ketat ya. Pertama dari regulasi pemerintah itu diatur melalui Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang pedoman pelaksanaan penelitian kesehatan tahun 2024. Updateannya maksudnya. Kalau yang awalnya sudah dari tahun lama saya lupa, pasti 1900-an sekian gitu. Itu sudah ada. Cuman yang terbaru banget itu regulasinya tahun 2024 apa 5 ya, saya keliru lagi, 2024 kayaknya. Nah, itu sudah ada terbaruannya. Jadi makanya saya bilang kenapa kalian itu kalau melakukan penelitian khususnya kesehatan apalagi ya, itu terikat hukum ya, terikat undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri kayak Permen RI. Jadi hati-hati, jangan sampai dituntut kalian kalau kelalaian penelitian itu bisa kena. Terus kode etik KPK ya.
berpedoman pada standar nasional dan internasional dalam pelaksanaan review etik penelitian. Jadi proposal kalian itu dimasukkan ke dalam komisi etik KEPK, itu direview, dilihat, dinilai apakah layak atau tidak untuk diloloskan kaji etiknya. Nah, setelah itu kalau lolos berarti dapat ethical clearance. Nah, setiap uh, uh, harusnya dan wajibnya setiap peneliti itu memperoleh itu ethical clearance atau layak etik gitu ya. Dalam kalau bentuknya sih tidak mesti harus sertifikat, tapi yang penting pemberitahuan gitu ya, format untuk layak etik sebelum penelitian dilakukan. Itu apa namanya, sebenar-benarnya seperti itu ya. Terus ada jika kita melakukan pelanggaran yang merugikan sampel, subjek dan lain-lain dan tidak sesuai dengan etika, ya bisa akan dapat sanksi seperti pencabutan izin gitu ya, penghentian penelitian, dan yang paling apa ngerinya ya ada tuntutan hukum yang harus dijalani oleh peneliti. Jadi jangan asal main-main kalau ngumpulin data seperti itu. Pertanyaan muncul loh jika teman-teman kritis ya dari tadi kalau saya bicara tentang etik, harusnya bertanya di benaknya. Lalu kalau tempat-tempat penelitian yang tidak mewajibkan etik seperti apa, Bu? Jadi kan kebanyakan rumah sakit, pelayanan kesehatan. Contohnya sekolah. Sekolah itu tidak mewajibkan etik penelitian. Seringnya begitu ya. Tapi ada kalanya sekolah-sekolah yang meminta juga, tapi jarang. Itu gimana? Apakah tetap dilakukan etika penelitian? Tetap, karena proposal kalian dilihat layak atau tidak oleh orang akademik, ya, akademisi. Terlepas dari subjeknya paham atau tidak masalah etik, itu tidak mau tahu. Yang penting kalian harus tetap menjalankan ethical clearance seperti itu. Nah, peran komite etik atau KPK itu ngapain gitu kan ya? Dia menilai kelayakan. Kelayakan gimana? Dia evaluasi kelayakan proposal kalian yang dimasukkan. Kan harus kirim proposal ya, baru dinilai. Layak atau tidak nih. Terus dia melindungi pihak yang kita ambil datanya apa enggak, sampel subjeknya gitu ya. Kayak gimana cara mereka melindungi itu dilihat, dibaca. Ya, kayak gimana mereka melindungi subjeknya, apakah tertulis jelas atau tidak. Terus dia menilai adanya risiko, memberikan informed consent, dan memberikan manfaat-manfaat lainnya kepada subjek atau tidak. Seperti itu. Itu semua diperhatikan oleh KPK. Ya, ini contoh. Kalau ada studi kasus terkait pelanggaran etik. Yang pertama, pelanggaran respect for person. Peneliti mengambil data pasien tanpa persetujuan untuk penelitian komersial, ya. Ini kan tidak sesuai dong ini, tidak berdasarkan persetujuan, tidak ada informed consent gitu kan, sudah melanggar hak pasien. Berarti apa? Sanksi dari komite etik adalah hilangnya kepercayaan publik dan pasti akan penarikan kelayakan etiknya. Yang tidak disetujui lagi gitu loh. Terus bisa jadi pelanggaran normal efficiency ya. Melakukan tes invasif tanpa penilaian resiko yang memadai ya. Maksudnya barangkali kita mau melakukan tadi pengambilan darah, pengecekan golongan darah contohnya. Tapi tanpa kita perhatikan bagaimana besar jarumnya, bagaimana steril alatnya, bagaimana bersih tidaknya handscoon, bagaimana kita sebagai peneliti, bagaimana alatnya bagus atau tidak. Jangan asal nyucuk. Nanti kalau ternyata terjadi infeksi pada luka pasien, seperti apa? Nah, seperti itu. Itu kan membahayakan kesehatan subjek dan melanggar kode etik. Nah, prinsip etika keperawatan dalam keperawatan itu seringnya ya, yang paling banyak itu yang menggunakan sebenarnya 100% harusnya. Tapi ada kalanya ada yang tidak disetujui gitu ya, atau ada yang gagal dilakukan. Nah, paling banyak itu di praktek klinik ya, atau yang berhubungan langsung di pelayanan kesehatan itu 92% pasti itu kelulusannya lulus maksudnya mendapatkan. Terus yang selanjutnya adalah inovasi teknologi. Ya biasanya ada pertimbangan etisnya dalam penerapan teknologi baru kan. Itu harus diuji coba, itu harus ada
tingkat disetujuinya itu 85%, sisanya itu biasanya dievaluasi kembali. Nah, riset lapangan ini seperti biasanya sekolah dan lain sebagainya, komunitas, itu 78% biasanya yang memerlukan eh, apa sih uji etik gitu loh. Jadi banyak juga yang nggak perlu, cuma mungkin antara nggak sadar seperti itu ya. Tapi etika penelitian pada dasarnya semuanya perlu karena kita seringnya orang kesehatan subjeknya adalah manusia. Nah, tadi sudah pernah saya singgung terkait dengan inform consent atau lembar persetujuan tindakan ya. Inform consent ini tidak hanya ada di rumah sakit, barangkali yang pernah ke rumah sakit, pernah dirawat, itu khususnya inform consent ini kalau diberikan saat ada tindakan-tindakan invasif yang seperti operasi, seperti itu ya, atau seringnya sih di operasi itu ada tindakan invasif atau di RJP, nah itu baru ada inform consent. Selain itu memang tidak ada, jarang karena itu masuk dalam pelayanan karena di ranah kesehatan gitu, dalam rumah sakit. Namun itu apa namanya eh, seringnya dianggap sepele, digampangkan, sehingga nanti kalau sudah terjadi dampaknya baru kaget gitu ya. Nah, proses inform consent ini harus transparan, ya, harus tahu gitu jelas. Harus kalau ada keluarga harus dengan keluarga juga, ya. Jadi tidak boleh kita diam-diam. Yang penting udah tanda tangan dia, tanpa dia tahu isinya apa. Makanya kita harus menjelaskan terkait tujuannya ngapain, resikonya, manfaatnya, dan apa saja yang dapat oleh responden atau partisipan kita, gitu, ya. Dengan bahasa yang mudah dia dipahami. Jangan sampai kita menggunakan bahasa yang sok-sok ketinggian, dia nggak paham, akhirnya dia iya-iya aja karena mungkin nggak enak kalau nolak gitu ya dan lain sebagainya. Itu nggak boleh. Itu harus sesuai dengan bahasa yang dia pahami. Terus keadilan atau justice dalam penelitian keperawatan itu barangkali contohnya dalam seleksi, proses seleksi eh, sampel mana atau subjek mana yang kita ambil ya, itu harus adil. Sesuai apa kriteria inklusi yang sudah kita buat, itu makanya dia adil. Jangan dia itu hitam, itu yang itu keriting nggak usah diambil, ambilnya lurus aja, yang putih aja nggak boleh kayak gitu maksudnya. Harus adil sesuai dengan kriteria inklusi. Terus partisipasi yang inklusif tadi memberikan kesempatan kepada seluruh apa masyarakat atau seluruh subjek target populasi kita itu berhak untuk jadi sampel ya, jadi populasi turunnya ke sampel siapa saja di yang berada pada subjek penelitian atau populasi penelitian itu berhak. Cuman masalahnya bagaimana cara kita memilih subjeknya itu harus dengan perhitungan kan, perhitungan besar sampel itu untuk menentukan berapa jumlah sampelnya. Terus bagaimana cara kita ngambil datanya ke subjek, apakah ada cara tertentu barangkali dengan di random kah, ya di sampel simple random sampling kah, atau kita uh, randomisasinya seperti apa gitu. Jadi harus diperhatikan. Terus uh, hasil penelitian itu yang kita lakukan kepada subjek harus bermanfaat bagi komunitas yang ditelitinya, ya, bukan hanya sebagai peneliti karena bukan sekarang ya, kebanyakan itu manfaat peneliti itu kebanyakan yang bagi peneliti itu sendiri. Jarang kita dapat benar-benar real bermanfaat untuk uh, subjek ya, kecuali tadi penelitian yang intervensi gitu ya. Kalau penelitian gambaran dan hubungan itu kita sebenarnya mendeskripsikan saja dan mengkorelasikan. Kita tidak comparekan benar-benar tuh enggak. Kita tidak melakukan eksperimen. Jadi alangkah baiknya dijelaskan dari awal sehingga subjek atau sampel penelitian kita itu tidak salah makna gitu ya. Cuman gini aja gitu. Jangan jangan kita uh, merasa jelek juga penelitian kita, bukan. Cuman memang pada dasarnya seperti itu. Nah, ini resiko dan manfaat penelitian dalam perawatan. Manfaatnya sudah pasti kontribusi yang signifikan ya terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, eh, apa namanya Pak, validasi teori-teori yang sudah lama kita validasi kembali, terus pembuktian empiris, metode dan intervensi yang inovatif seperti itu.
Intinya hal-hal baru itu sangat bermanfaat untuk ilmiahnya gitu. Nah, untuk praktisnya sudah pasti peningkatan pelayanan, kualitas pelayanan kan. Kalau ada tindakan baru atau ada data baru bisa kita berikan ke pihak pelayanan kesehatan sehingga mereka bisa ada uh, pandangan baru terkait suatu kasus. Contoh, barangkali di sini belum banyak, ternyata bukan di sini, di Indonesia Raya itu belum banyak, uh, bukan belum banyak, malah tidak ada. Itu terkait di puskesmas-puskesmas untuk mendeteksi adanya postpartum blues atau tidak, gitu ya. Berarti kalau kita penelitiannya tentang bagaimana cara mendeteksi atau screening postpartum blues, gitu kan, lebih awal, gitu kan, dan kita masukkan dalam aplikasi barangkali. Nah, itu kan akan membantu pihak paskes pertama di puskesmas barangkali, atau kita kasih ke kader atau rumah sakit juga, itu yang bagus untuk mendeteksi awalnya risiko postpartum blues. Seperti itu. Jadi tidak ada alasan masalah psikologis pada ibu postpartum itu tidak bisa kita deteksi. Bahkan sekarang bisa dideteksi selama masa kehamilan. Nah, seperti itulah inovasi-inovasi baru di praktis. Nah, risiko potensialnya seperti apa? Identifikasi dan mitigasi komprehensif terhadap risiko fisik seperti efek samping dari prosedur yang kita lakukan. Kalau psikologisnya bagaimana stres dan kecemasan, ada di sosialnya biasanya seperti stigma, ya, pelanggaran privasi itu ya yang mungkin timbul selama masa pengumpulan data. Itu risiko potensial seperti itu selalu mungkin muncul. Jadi diantisipasi dari di mana? Antisipasinya di etik. Di etik itu kita menyusun, mengatur agar tidak terjadi masalah, ya. Tentu saja dengan proses bimbingan dan ujian seperti itu. Itu semua membantu kita. Nah, sebentar ya. Jadi gelap. Sebentar saya cari background dulu. Jadi gelap. Nggak bisa cukup nyonya A, umur apa, alamat di mana, cukup seperti itu. Yang umum saja, jangan sampai kita eh, membuat subjek merasa tidak nyaman dengan hasilnya nanti. Lalu penyimpanan yang aman, ya, penyimpanan data yang diisi oleh pasien barangkali atau sampel dan sistem keamanan yang memadai. Maksudnya jangan sampai hasil penelitian kita ini bisa diakses oleh orang lain yang barangkali oknum yang tidak bertanggung jawab yang bisa merugikan pasien. Terus membatasi akses data hanya untuk kepentingan ilmiah. Nyambung dari penyimpanan yang aman. Jadi yang bisa mengakses itu barangkali hanya kalau tidak dibutuhkan oleh pembimbing dan penguji ya jangan di open access. Nanti kalau minta baru dilihat baru silakan dibuka aksesnya. Pada dasarnya peneliti yang memegang akses utama seperti itu, ya. Terus jadi nanti kalau ternyata pembimbing atau pengujinya bisa dilihat datanya, bisa dilihat hasilnya, baru dilihat kan. Kalau enggak jangan di los-loskan aja, khawatir kalau pembimbing dan penguji biasanya jarang mau ngapain juga ini, toh itu memang diuji, memang itu masa harus diteliti gitu, tapi khawatirnya orang lain, oknum lain yang tidak bertanggung jawab yang eh, mempergunakan data subjek kita sebagai eh, bahan bahan apa gitu yang jelek seperti itu, ya, harus diperhatikan. Nah, peran reviewer dan supervisi penelitian ngapain? Maksudnya reviewer ini pada saat KIPK dan supervisi penelitian itu adalah pembimbing maksudnya, ya. Jadi kita uh, dari reviewer bisa menilai kelayakan etiknya, monitor kepatuhan seperti apa, dan evaluasi akhir. Kalau dari supervisor itu bisa memberikan bimbingan perbaikan, pengawasan langsung, dan verifikasi hasil. Seperti itu.
Nah, tantangannya sekarang di era digitalisasi ini, pengumpulan data kan dengan online kebanyakan ya. Jadi, pasti ada resiko kebocoran data pribadi. Jadi, validitas info konsen digital yang dirasa kurang kurang bagaimana ya, kalau kalau ada aplikasi yang bagus ya bagus, tampilan jelas, tapi kalau tidak, kan biasanya kalau di GoForm kalau setuju ya gitu doang. Memang pada dasarnya itu sudah inform konsen, tapi dia harus ada bagian yang tertulis inform konsen atau lembar persetujuan seperti itu ya. Jangan hanya jika Anda setuju lanjutkan, itu kurang kekuatan validitasnya ya. Terus keamanan penyimpanan penyimpanan cloud. Nah, tempat penyimpanan hasil metadata atau data mentah ya, yang disimpan di cloud itu jangan sampai bisa diakses orang. Itu nggak bagus, nggak bisa seperti itu. Terus penggunaan sekarang AI, banyak artificial intelligence sekarang itu sangat menjamur merajalela di mana-mana. Kemajuan teknologi itu seharusnya kita pandang, kita anggap sebagai suatu kemajuan ya yang bagus. Cuman kadangkala tidak semua orang bisa menggunakannya dengan baik, dengan bijak gitu ya. Ya, biasanya orang kalau udah dimasukin ke AI, nyari di AI udah ambil aja mentah-mentah itu diambil semua ya. Tapi harusnya tidak seperti itu ya. Karena banyak hal yang pasti bias yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya ini dilakukan. Terus eh, dia akan mengganggu atau merancu kita dalam proses eh, apa, pengambilan keputusan ya. Walaupun pada dasarnya dia menjembatani kita untuk berpikir AI itu, tapi kalau semuanya kita arahkan ke dia untuk bertanggung jawab itu susah. Adanya kita nggak tahu ngapa-ngapain. Terus pertanggungjawaban atas hasil AI itu kalau nanti salah siapa yang tanggung jawab? Ya mau nggak mau tanggung jawab sendiri karena sebagai peneliti. Padahal itu bukan kata-kata saya, itu kata-kata iya ya nggak mau tahu orang kan. Itu pokoknya kata-katamu jadi harus dibaca baik-baik. Menggunakan AI tidak salah, sah-sah saja ya, asal tadi dengan bijak dibaca kembali, ditelah kembali isinya, gitu ya. Lalu eh, tadi kalau big data itu yang saya yang maksud dengan yang ada di cloud barangkali penyimpanan, ya bisa jadi bisa digunakan orang, bisa diakses orang gitu kan ya, tanpa eh, kita ketahui. Jadi makanya harus diberikan batasan penggunaan datanya. Jangan sampai disebar. Seperti itu. Nah, oh ini kalau biasanya kalau kayak saya kelas offline sering saya buat ini. Cuman kalau online mah enggak ya. Ini cuman kalau lanjutan diskusi, kalau ada kasus-kasus apa yang dipilih terkait masalah etik, terus solusinya, diskusinya bagaimana dan solusinya apa. Biasanya saya minta ini cuman udah kalau udah online mah jarang lakukan. Nah, kalau sana berarti ada eh, kasus kali ya, bukan kuis kasus. Jadi, untuk menjadi seorang peneliti yang baik, yang benar gitu ya, harus mempertimbangkan berbagai hal tadi di depan. Sehingga kalau ada pertanyaan yang muncul barangkali, apa yang harus dilakukan jika subjek penelitian tidak mampu memberikan persetujuan gitu ya, tidak mampu memberikan persetujuan seperti apa? Mungkin dia sedang koma, memang pasien-pasien ICU gitu kan ya, pasien-pasien dengan apa tingkat kesadarannya menurun seperti apa ini tidak bisa memberikan info konsen dan persetujuan seperti apa kasusnya gitu ya. Terus prinsip keadilan, uh, contoh dari penerapan prinsip keadilan dalam penelitian keperawatan seperti apa. Berarti adilnya tadi seperti kita jelaskan di awal ya, adil tidak mesti satu tambah satu sama dengan dua gitu ya, tapi banyak hal menuju Roma. Jadi dibuat dan diperhatikan, dipahami bagaimana prinsip keadilan. Barangkali kalau oh, rekrutmen harus sama, jangan dipilih-pilih suku rasnya, kecuali itu diatur dalam kriteria inklusi. Kalau tidak diatur berarti harus merata. Kalau mau memberikan apa harus sama gitu ya. Terus perlindungan datanya tadi harus jangan sampai bisa diakses oleh semua gitu kan ya. Harus oleh peneliti saja, tapi pihak terkait yang memang memiliki keperluan di dalamnya, kepentingan di dalamnya, jika mau akses baru diberikan akses, selain itu harus di close akses gitu ya. Terus bagaimana meminimalisir resiko dan prosedur invasif jika ada tindakan invasif harus diperhatikan, harus benar-benar bisa melakukan, kalaupun tidak bisa melakukan prosedur invasif dengan benar,
include-lah orang dengan pengetahuan tingkat pendidikan yang serupa dengan Anda atau yang lebih baik untuk melakukan tindakan invasif tersebut gitu ya. Oh ya tadi lupa saya menjawab untuk yang nomor satu inform consent ya. Kalau pasiennya tidak sadar, tidak bisa memberikan inform consent seperti apa Bu? Sedangkan target penelitian subjek kita adalah mereka yang berarti dari keluarga atau orang terdekat yang bertanggung jawab atas diri si sampel atau si subjek penelitian. Seperti itu. Nah, sudah selesai untuk etika penelitian. Intinya ada 4 prinsip yang utama harus masuk ke dalam eh, proposal penelitian teman-teman semuanya, namun bisa ditambahkan anonymity dan lain sebagainya itu bisa ya. Eh, itu bisa dijelaskan satu persatu beserta dengan real yang akan dilakukan. Jadi jangan cuma bicara teori. Beneficent adalah memberikan manfaat kepada pasien. Jangan begitu. Itu kalau pelajaran saya, kan saya memberikan kuliahnya seperti itu. Tapi kalau realnya, kalau sudah melakukan penelitian, memberikan manfaat itu seperti apa? Langsung seperti memberikan tidak membeda-bedakan dalam pemilihan sampel gitu ya, memberikan souvenir contohnya sama gitu atau yang lain sebagainya seperti itulah. Jadi isinya tuh harus langsung apa namanya sudah langsung ke bagaimana itu penerapannya. Jangan hanya ngomong definisi teorinya seperti itu. Oke, seperti itu saya rasa 1 jam pas untuk satu